Xiao Qinglin tetap di Pulau Naga Kuno selama 2 hari berikutnya. Penatua Zuli bergegas untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk memperbaiki kristal energi pada Ziyan. Beruntung dia telah menginstruksikan Hei Qing untuk menghibur kedua tamu sementara dia sibuk. Oleh karena itu, 2 hari dengan cepat mengalir ketika menunggu di waktu luang. Pada pagi ketiga, Penatua Zuli akhirnya muncul di depan Xiao Yan dengan wajah serius. Melihat ini, Xiao Yan mengerti bahwa hari ini mungkin adalah hari di mana mereka akan mulai. Ternan kecil Xiao Yan, tolong ikuti aku. Zuli memberitahu Xiao Yan sebelum berbalik dan memimpin jalan di depan. Xiao Yan dengan cepat mengikuti di belakang. Xiao Yan mengikuti Zuli saat ia terbang ke bagian terdalam Pulau Naga. Lalu dia menemukan bahwa suasana Pulau Naga tampak jauh lebih serius. Langit yang biasanya kosong sesekali memiliki 1 atau 2 sosok yang terbang melewati mata mereka dengan hati-hati menyapu keluar dari dunia kosong. Meskipun kami telah melakukan pekerjaan dengan baik untuk menjaga rahasia ini, Ziyan benar-benar terlalu penting bagi klan Naga Kuno. Karena itu, tidak ada yang salah. Oleh karena itu, pertahanan Pulau Naga telah mencapai titik tertinggi. Xiao Yan hanya mencapai pemahaman setelah mendengar Zuli menjelaskan mengapa di sepanjang jalan bergumah. Xiao Yan benar-benar bisa merasakan bahwa energi di sekitar mereka menjadi lebih panas saat ia terbang menuju bagian terdalam dari Pulau Naga Kuno. Tempat ini sebenarnya memiliki gunung berapi. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakannya secara detail. Void Naga Kuno benar-benar bertindak dengan cara yang agung. Tidak terduga bahwa mereka membangun gunung berapi asli di pulau itu. Setelah terbang selama 10 menit, Penatua Zuli perlahan mengurangi kecepatannya. Xiao Yan mengikutinya dan melihat ke depan. Dia bisa melihat gunung besar di depan. Puncak gunung menunjukkan bentuk cekung di mana putih asap panas melengkung dan naik. Sosok hitam tiba-tiba bergegas dari kejauhan ketika Xiao Yan dan Zuli tiba di bagian langit ini. Setelah itu, sosok itu muncul di depan kelompok Xiao Yan. Kamu mengikat Jian Zunze, mengapa kamu di sini? Xiao Yan awalnya memberikan pandangan acak pada sosok manusia ini. Tanpa diduga, pandangannya tertuju pada sosok ini. Dia berteriak dengan tak percaya. Sosok manusia di depan mengenakan jubah hitam. Dia membawa pedang logam di punggungnya. Penampilannya adalah penampilan Tai Jian Zunze, yang telah menemani kelompok Xiao Yan untuk menyelamatkan Yao Lao saat itu. Namun, Tai Jian Zunze tetap di belakang untuk memblokir Tianzun Hitaran Putih saat itu. Awalnya Xiao Yan mengira dia sudah pergi, tetapi dia tiba-tiba bertemu dengannya lagi. Penatua Zuli tertawa ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan. Wajah Tai Jian Zunze juga bergerak sedikit saat dia tampak tersenyum. Mungkinkah ahli misterius saat itu adalah Penatua Zuli? Mata Xiao Yan tidak fokus ketika dia bertanya kepada Zuli dengan terkejut. Aku diam-diam mengikuti Ziyan setelah dia pergi. Dia terlalu penting bagi klan Void Naga Kuno kita. Bagaimana saya bisa membiarkan dia secara acak menerobos sendirian? Penatua Zuli menggerayangi janggutnya dan tertawa. Saat itu saya hanya membantunya menstabilkan celah spasial dan tidak melakukan hal lain untuk membantu. Sedangkan untuk Taijian, aku yang lama memang mengagumi karakternya ini, karena itu saya menyelamatkannya dari tangan Hall of Souls setelah Anda pergi. Tidak terduga bahwa aku kecil telah tanpa sadar menerima bantuan dari Penatua Zuli. Xiao Yan tertawa getir. Ini hanyalah masalah kecil. Penatua Zuli secara acak. Padamu kan? Xiao Yan duduk di depan kuali besar. Matanya menatap serius ketika dia mengamati sosok kecil yang cantik di dalam kuali. Dia menghirup beberapa napas dan perlahan membuka mulutnya setelah jantungnya benar-benar tenang. Setelah Xiao Yan membuka mulutnya, pilar api ungu coklat yang berisi putih pekat diludahkan, seketika melonjak dengan angin dan berubah menjadi api yang mengerikan, yang mengalir ke dalam kuali besar. Dengan kemunculan api surgawi, suhunya cepat naik. Beberapa pohon menjulang di hutan gunung mulai menumpahkan beberapa daun pada saat ini. Nyala api bersiul ke dalam kuali besar dan berkumpul bersama di bawah kendali Xiao Yan yang nyaris sempurna. Dalam waktu singkat, seekor naga api besar terbentuk di dalam kuali besar. Naga api itu meraung ke langit ketika terbentuk. Raungan itu mengguncang kuali besar sampai bergetar. Segel tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah di luar kuali besar. Tangisan lembut keluar dari mulutnya. Setelah penampilan tangisan ini, naga api yang sangat besar menyerang ke arah Ziyan, yang sedang tidur dengan mata tertutup. Ketika hendak bertabrakan dengan tubuhnya, itu dengan cepat berbahasa tuik dan meringkuk.
Itu digunakan tubuhnya untuk membungkusnya. Pada saat yang sama, suhu di dalam kuali besar tiba-tiba naik ke tingkat yang menakutkan. Ketika suhu tiba-tiba naik, banyak sinar cahaya keluar dari seluruh Dragon Island. Setelah itu, mereka berhenti di atas pegunungan di sekitarnya dengan ekspresi serius. Ini adalah anggota suku dari suku Void Naga kuno. Mereka tampaknya menyadari masalah ini karenanya, tidak satu pun dari mereka mengeluarkan suara. Mereka khawatir mengganggu fokus Xiaoyan. Xiaoyan tidak punya waktu untuk khawatir tentang pengamat sekitarnya ini. Pada saat ini, semua perhatiannya telah terkumpul Eli dalam kuali besar. Kekuatan spiritual Eli antara kedua alisnya melonjak ke segala arah untuk mengontrol suhu nyala api. Api Eli dalam kuali besar terbakar abis, meskipun api menyurbat mata mereka, pemandangan di dalam masih jelas terserap ke dalam pikiran Penatua Zhu Li dan para ahli lainnya. Naga api itu melengkung dan mengakar, banyak pilar api yang sangat panas terus-menerus Eli tembak dari mulutnya yang besar, mereka berlama-lama Eli sekitar tubuh Ziyan Eli dalam kuali besar, menyusul erosi dengan suhu yang begitu menakutkan, kristal naga Phoenix Eli tubuh Ziyan memancarkan cahaya redup yang tidak biasa. Cahaya berkelip Eli atas lapisan kristal. Itu tampak seperti tubuh yang mengalir yang memancarkan gelombang demi gelombang energi yang menakutkan, yang menyebabkan hati seseorang menjadi takut. Api surgawi terus-menerus meludah ke tubuh Ziyan. Namun, kristal naga Phoenix tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan, namun demikian, Xiaoyan tidak panik sedikit pun. Jika begitu mudah untuk mencairkan hal ini, Penatua Zhu Li tidak akan mengundangnya untuk bertindak. Ekspresi Xiaoyan acuh tak acuh, matanya perlahan tertutup saat api misterius dengan lembut berkedip di dalamnya. Tidak ada yang tidak bisa dibakar oleh api surgawi, ini adalah kasus untuk semuanya, termasuk kristal naga Phoenix ini. Melambaikannya. Setelah itu, matanya mendarat pada Taijian Zunze saat dia bertanya, apakah semuanya sudah siap? Taijian Zunze memiringkan kepalanya setuju, Penatua Zhu Li juga mengangguk ketika dia melihat tanggapan Taijian Zunze. Dia melambaikan tangannya ke Xiaoyan, dan tubuhnya perlahan melayang ke depan, akhirnya, dia digantung di atas gunung yang memancarkan pilar asap, Xiaoyan mengikuti dari belakang, matanya menunduk hanya untuk menemukan bahwa ada sebuah kuali hijau zamrud yang besar tergantung di atas mulut gunung berapi itu mungkin untuk melihat sosok kecil yang cantil tergantung di dalamnya. Sosok itu adalah Ziyan, teman kecil Xiaoyan. Energi afinitas api tempat ini sangat kaya kekuatan api surgawi akan diperkuat dengan menggunakan api surgawi, Penatua Zhu Li menunjuk ke kuali besar. Ekspresinya sedikit suraren ketika dia berkata, namun, api surgawi terlalu sombong, oleh karena itu, ada kebutuhan untuk kontrol yang sangat luar biasa untuk memperbaiki kristal energi tanpa membakar Ziyan. Dengan kemampuan teman kecil Xiaoyan saat ini, saya pikir Anda harus bisa mencapai ini kan? Xiaoyan mengangguk, dia sudah mencapai puncak ketika datang ke kontrol api, karena itu, tidak sulit bagi Xiaoyan. Penatua Zhu Li menghela napas lega ketika dia melihat Xiaoyan mengangguk jarinya menunjuk ke pegunungan di sekitarnya ketika dia berkata, selama periode waktu ini, para ahli suku Void Naga kuno dan aku yang lama akan secara pribadi tetap berada di sekitar sini. Kami pasti tidak akan membiarkan apapun mengganggu Anda. Mata Xiaoyan mengikuti arah yang ditunjuk Penatua Zhu Li dengan persepsinya yang luar biasa. Dia memang bisa merasakan sejumlah aura yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam pegunungan di sekitarnya. Selain itu, memurnikan kristal naga Phoenix tidak akan mudah. Ini akan menjadi tugas yang reneng habiskan banyak waktu itu juga akan melelahkan Doki pada tingkat yang sangat menakutkan. Penatua Zhu Li mengepalkan tangannya setelah dia berbicara. Botol giok putih pekat muncul di tangannya. Dia membelai sedikit sebelum memberikannya kepada Xiaoyan dan melanjutkan, ada 5 tetes darah esensi naga kuno yang secara pribadi sudah saya sempurnakan dalam botol itu. Mereka memiliki energi yang sangat besar. Mereka tidak hanya akan memungkinkan seseorang untuk secara instan memulihkan sejumlah besar Doki, tetapi mereka juga memiliki efek misterius dari pengerasan pembuluh darah dan tulang seseorang menjadi kuat. Anda dapat mengkonsumsi 1 tetes ketika Doki dalaran tubuh Anda tidak dapat mengikuti selarna penyempurnaan. Xiaoyan hati-hati menerima botol giok, dia merasakan energi besar dan kuat yang terpancar darinya. Bahkan dengan penglihatannya dan pengalamannya, kilatan syok masih tanpa sadar muncul di matanya.
Dia secara alami mengerti betapa berharganya darah esensi naga kuno. 5 tetes darah esensi halus ini akan menyebabkan para pakar elit bertarung di dunia luar. Lagi pula hal-hal ini tidak hanya mampu memulihkan Doki yang kelelahan dengan cepat, mereka juga mampu meredam tubuh seseorang, memungkinkan seseorang untuk dibandingkan dengan beberapa binatang ajaib. Hal ini sangat penting dan tidak bijak jika aku bermegah meskipun darah esensi naga kuno ini sangat berharga, aku yang kecil ini akan sementara menerimanya. Xiao Yan tidak melakukan tindakan pada saat ini, dia segera menangkupkan kedua tangannya dan menghirup udara dalam, tubuhnya berkedip, berubah menjadi sinar cahaya yang muncul di langit di atas gunung berapi. Dia duduk di langit di samping kuali besar. Ekspresi Penatua Zuli berangsur-angsur menjadi serius ketika dia melihat bahwa Xiao Yan sedang bersiap untuk memulai. Dia bergumam, hal-hal selanjutnya akan tergantung